Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Karin yang kita akan belajar mata pelajaran prakarya. Tolong disimak baik-baik ya. Mari anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi lagu Mars PPK. Dilihat videonya dan sambil diikuti bernyanyi dari rumah ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Karin di mata pelajaran prakarya. Pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan dan mempraktekkan 5 metode cara pengolahan bahan pangan panas kering. Kalau minggu lalu sudah dibahas tentang pengolahan pangan bahan panas basah. Nah, hari ini kita akan mengolah dengan metode pengolahan bahan pangan panas kering. Nah, di metode ini ada 5 pengolahan panas kering. Satu adalah menggoreng dengan minyak yang banyak. Kemudian yang kedua menggoreng dengan minyak sedikit. Yang ketiga adalah menumis. Yang keempat adalah memanggang. Dan yang kelima adalah membakar. Memulai, Ibu akan mereview atau mengingatkan kembali di materi pelajaran minggu yang lalu. Banyak sekali anak-anak yang tidak memperhatikan. Yang pertama adalah tidak mengikuti instruksi yang sudah Ibu berikan di classroom. Di sana ada instruksi bahwa kalian harus membaca materi yang sudah Ibu lampirkan di file yang ada di classroom. Ya. Kemudian yang kedua, kalian tidak menonton atau melihat tayangan yang Ibu sudah sampaikan linknya
kalian lihat di YouTube metode masak yang ibu ajarkan. Kemudian yang ketiga, kalian tidak memperhatikan bahan utama. Bahan utamanya sama seperti hari ini, masih tetap menggunakan buah segar. Kemarin itu saya berikan beberapa instruksi. Salah satunya adalah kalau tidak bisa mengirimkan videonya, boleh kalian kirimkan dulu video yang kalian buat ke YouTube. Kalau sudah, kemudian kirim linknya, bukan di screenshot video yang kalian kirim ke YouTube, ya. Jadi kalau dikirim screenshotnya, gambarnya tidak bisa dilihat. Sudah jelas ya. Kemudian bahan utama tidak diperhatikan, jadi kalian seenaknya saja. Ada yang masak sayur, ada yang masak indomie, ada yang masak telur, ada lagi yang cuma masak air direbus doang, nggak pakai apa-apa. Ingat, diperhatikan setiap instruksi yang ibu berikan di classroom. Jadi diperhatikan benar. Hari ini kita menggunakan metode panas kering, ya. Nanti materinya baca yang nanti ibu lampirkan di classroom. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah bahan utamanya. Bahan utamanya tetap menggunakan buah segar. Jelas? Link yang ibu kirim itu adalah video yang sudah ibu buat sebagai contoh. Kenapa ibu bikinkan contoh? Supaya kamu nggak bingung. Kalau misalnya susah, ngira-ngira bikin apa ya, udah ikutin aja sesuai dengan yang video ibu buat. Seperti itu, ya. Sudah jelas ya anak-anak? Pada pagi ini ibu akan berikan dua contoh, ya, dua contoh pengolahan panas kering menggunakan metode satu, deep frying atau menggoreng dengan minyak yang banyak. Perhatikan di sini, ibu menggunakan minyak yang banyak supaya bahan pangannya nanti terendam. Kemudian nanti yang kedua adalah memanggang atau membakar menggunakan pan, ya. Jadi metode panas kering itu ada 5. 1, menggoreng dengan minyak banyak, yaitu bahan nanti yang mau diolah harus terendam. Kemudian yang kedua adalah menggoreng dengan minyak sedikit. Contoh, misalnya membuat telur dadar, pakai pan, minyaknya sedikit saja. Yang ketiga adalah menumis. Menumis itu ada metode menggunakan minyak, kemudian dikasih sedikit air. Yang keempat adalah metode memanggang. Memanggang itu harus menggunakan oven, ya. Boleh menggunakan oven listrik atau menggunakan oven kompor. Kemudian yang kelima adalah metode membakar. Metode membakar juga ada 2 macam. Menggunakan api langsung atau menggunakan pan seperti ini, ya, artinya dibakar tidak langsung kena api. Contoh membakar langsung itu kalau kamu kemarin lebaran haji ada bakar sate, itu disebut metode membakar, ya. Nah, dari 5 metode itu tadi, silahkan pilih yang mana yang kamu mau, yang kamu bisa. Tapi ingat, bahan utamanya harus buah segar. Jadi jangan mengulangi lagi kesalahan. Oh, kata Bu Karin boleh nih menggoreng dengan sedikit minyak, contohnya pakai telur. Jangan masak telurnya, tapi olahlah buah segar dengan menggunakan minyak sedikit. Jelas ya? Nah, hari ini ibu akan menggunakan 2 metode, tapi dengan buah yang sama. Ibu menggunakan buah pisang bahan dasarnya. Sudah jelas ya, buah pisang ini tadi 1 sisir ibu beli cuma 5.000. Nah,
Ibu tadi beli 2 sisir, 1 buat dipajang ini, 1 yang sudah dikupas seperti ini. Kemudian nanti ada bahan tambahannya seperti mentega, susu cair, tepung siap pakai, tepung pisang goreng siap pakai, kemudian ada meses, ya, seperti itu, dan minyak goreng. Yang pertama, Ibu akan jadi yang pertama adalah pisang digoreng. Ibu kenapa pakai pakai tepung yang siap goreng seperti ini, ya, supaya praktis. Nggak usah lagi campur segala macam bahan, cukup tuangkan tepung saja sama air. Nah, ini Ibu sudah bikin olahan tepungnya. Jangan lupa ya, setiap mau mengolah makanan kita harus cuci tangan. Pertama, celupkan saja bahannya, tunggu minyaknya sampai panas, karena tadi Ibu sudah panaskan minyaknya. Lihat, ini yang namanya deep frying. Deep frying itu adalah bahan pangannya terendam dengan minyak. Mungkin kamu suka lihat bahan makanan yang lain dimasak deep frying ini, contohnya misalnya ayam goreng tepung. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, berarti dia sudah matang, ya, siap diangkat. Ini adalah teknik yang pertama, memasak panas kering dengan metode deep frying atau menggunakan minyak yang banyak. Yaitu tadi bahan pangannya semua terendam di dalam minyak. Sekarang kita akan masuk metode yang kedua. Untuk metode yang kedua tadi adalah membakar dengan menggunakan pan. Ya, dengan bahan yang masih sama, buah segarnya adalah pisang. Pisang yang Ibu pakai adalah pisang uli. Bahan utamanya tetap buah segar pisang. Cara mengolahnya dengan membakar. Ibu gunakan sedikit mentega. Supaya rasa pisangnya jadi lebih gurih, lebih enak.
pisangnya ibu agak tekan-tekan supaya dia jadi gepeng. Kenapa? Supaya karamel dari pisangnya itu keluar. Jadi pisang itu ada juga mengandung gulanya. Jadi kalau ditekan begini dia akan keluar. Satu sudah matang, balik. Kalau sudah mulai agak kecoklatan gini dibalik, kemudian kita tunggu satu sisinya matang juga. Oh iya, kenapa ibu menggunakan sendok kayu seperti ini? Karena pakai teflon, yang bahannya teflon begini, tidak boleh kena besi atau kayak sendok seperti ini, garpu ya. Jadi pakainya sendok kayu atau sendok karet. Nah, ini udah matang. Metode menggoreng dengan banyak minyak atau deep frying dan membakar dengan menggunakan pan sudah selesai. Ini hasilnya, ini adalah pisang goreng. Kemudian adalah ini pisang bakar. Untuk pisang bakar, kalau kalian mau makan seperti ini saja silahkan, atau mau ditambahkan topping silahkan. Biasanya kalau ibu, anak-anak senang dengan kasih susu kental manis. Dan dikasih meses. Jadi nanti rasanya gurih dan manis. Boleh nggak kalau langsung pakai susu coklat? Boleh. Beli yang sasetan aja nak, yang murah. Saset paling berapa? 2.000 atau 1.500. Oke, sudah selesai memplatingnya ya, pisang goreng dan pisang bakar. Jadi ingat ya, metode yang kalian mau pakai mana saja terserah. Dari 5 tadi metode. 5 metode tadi adalah menggoreng dengan banyak minyak, menggoreng dengan sedikit minyak, menumis, membakar, dan memanggang. Tapi tetap bahan utamanya adalah buah segar. Pilih buah apapun yang kalian suka, pilih apapun buah yang kalian mau, tapi tidak menggunakan buah kering. Kemarin ada yang menggunakan buah kurma. Ibu kurangi sedikit nilainya, tapi masih diperbolehkan karena kurma termasuk buah kering, karena setelah dipetik dia ada proses untuk jemur atau sedikit dikeringkan. Nah, sekali lagi ibu ingatkan, dalam mengerjakan soal, dalam mengerjakan tugas di classroom, baca instruksinya dengan benar. Kalau di sana ada perintah membaca materi, baca materinya dulu ya. Setelah itu kalau ada perintah instruksi, lihat linknya, diklik link yang ke YouTube. Kemudian kemarin masih ada yang salah. Saya ada perintah kalau tidak bisa kirim videonya ke classroom, silahkan kirim ke YouTube kemudian dikirim linknya. Ada beberapa anak yang mengambil link bukan punyanya sendiri. Jadi maksudnya seperti ini, dia suruh bikin seperti tadi saya praktek, tapi tidak dibikin, dia hanya nyomot dari YouTube. Nah itu tidak boleh nak, namanya kamu tidak mengerjakan. Jelas? Kemudian kemarin udah ibu instruksikan untuk pembuatan video maksimal 1 menit ya. Maksudnya seperti ini, kalau kamu durasinya panjang, di stop, berhenti dulu, kemudian nanti lanjut lagi bikin videonya. Jadi kalau kamu durasinya ada 10 menit, artinya ada 10 video.
Nah, kalau seperti itu memudahkan kamu dalam mengirimkan tugas ke classroom. Seandainya kamu lupa dan tidak bisa masuk classroom, bikin ke YouTube tadi, dikirim ke YouTube. Kalau misalnya tidak bisa juga kirim ke YouTube, boleh kirim ke Telegram ataupun ke email ibu. Yang jelas setiap ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke ibu ya. Semua sudah punya kan nomor WA ibu masing-masing. Oke, setelah selesai praktek ini silahkan dinikmati hasil yang kalian buat. Tugas ini boleh dibantu dengan orang tua ya, orang tua memberikan instruksi, kamu yang mengerjakan. Oke, sekian pembelajaran dari ibu, kita nanti ketemu lagi di Jumat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Everybody shake it, baby.